Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai penerapan dan evaluasi QoS atau Quality of Service dalam jaringan enterprise. Nah, sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niko Manganggita Cahya Juliantini dengan NIM 2215091107. Kemudian rekan saya, Baik, perkenalkan nama saya Gede Yogi Indra Permana dengan NIM 221509111007. Baik, perkenalkan nama saya Putu Ayu Puspasari dengan NIM 2215091080. nah itu tadi perkenalan dari anggota kelompok kami. Selanjutnya, di sini kami mendapatkan sebuah studi kasus dengan kasus yaitu sebuah perusahaan dengan nama Tech Innovator memiliki sebuah kantor pusat dan dua kantor cabang, di mana di setiap kantor tersebut memiliki beberapa departemen dengan kebutuhan bandwidth dan prioritas jaringan yang berbeda, di mana di departemen HR itu terdapat 10 perangkat, kemudian departemen IT terdapat 20 perangkat, di departemen finance ada 15 perangkat, departemen marketing ada 25 perangkat, departemen VoIP terdapat 10 perangkat, dan di departemen video conferencing terdapat 5 perangkat. Nah, tugas kita yaitu menentukan aplikasi dan layanan kritis yang memerlukan prioritas tinggi seperti VoIP dan video conferencing. Kemudian kita menentukan klasifikasi lalu lintas jaringan berdasarkan jenis aplikasi seperti HTTP, HTTPS, FTP, dan streaming. Kemudian melakukan konfigurasi QoS pada router utama untuk memberikan prioritas pada jenis lalu lintas yang telah diidentifikasi dan mengimplementasikan mekanisme QoS seperti traffic shaping, traffic policing, dan priority queue. Nah, dari studi kasus tersebut, di sini kami akan melakukan uji QoS, yaitu Quality of Service, merupakan sebuah mekanisme jaringan yang memastikan aplikasi dan layanan beroperasi sesuai standar kualitas yang ditetapkan dengan parameter seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss, di mana QoS ini memungkinkan network administrator untuk memberikan prioritas pada traffic tertentu untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus ini, kami menggunakan beberapa tools. Di antaranya yang pertama itu ada tools GNS3. Nah, GNS3 ini berfungsi sebagai software untuk membuat simulasi topologi secara real time. Kemudian kami juga di sini menggunakan VMware yang berfungsi untuk menjalankan sistem operasi GNS server. Kemudian kami di sini menggunakan MikroTik yang berperan sebagai router yang akan berfungsi untuk mengatur lalu lintas internet dan juga jaringan lokal. Selain itu kami juga menggunakan Ubuntu sebagai server ePerf. Selanjutnya kami menggunakan Windows Client yang berfungsi sebagai user di departemen. Selanjutnya kami menggunakan Winbox untuk melakukan konfigurasi QoS dan yang terakhir kami menggunakan tools ePerf untuk membantu dalam proses pengukuran QoS. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu mengenai demonstrasi. Demonstrasi yang pertama yaitu mengenai topologi. Jadi pada topologi kali ini ada kelompok kami menggunakan topologi STAR untuk memudahkan pengukuran quality of service-nya. Di sini sudah terdapat server NAT untuk menghubungkan IP lokal. Di sini sudah terdapat kantor pusat dan dua kantor cabang, yaitu cabang A dan cabang B, yang dimana pada masing-masing kantor ini sudah terdapat PC seperti HR PC, IT PC, Finance PC, Marketing PC, PO IP PC, dan juga Video Conference PC. Nah, nantinya pada setiap PC ini akan dikonfigurasi dan diberikan IP sehingga setiap PC ini bisa terhubung dengan PC dari cabang A maupun cabang B ataupun sebaliknya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan eh, sa- eh, saya akan mendemonstrasikan eh,
maaf, saya akan mendemonstrasikan mengenai cara untuk menampilkan IP dari masing-masing PC yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama, pada kantor pusat, karena kami sudah mengkonfigurasi IP-nya, di sini saya akan menampilkan dengan menggunakan perintah IP address print. Nah, ini merupakan konfigurasi IP yang sudah ada pada kantor pusat. Selanjutnya, pada cabang A, saya juga akan menampilkan IP yang sudah untuk kami tambahkan. Nah, ini IP dari masing-masing bisnis sudah tampil. Selanjutnya itu cabang B dengan perintah yang sama. Ini merupakan IP dari PC pada cabang B. Selanjutnya untuk memastikan apakah masing-masing PC dari pusat ke cabang ataupun sebaliknya sudah terhubung, saya akan mencoba melakukan ping pada sampel PC. Di sini kelompok kami menggunakan sampel PC dari IT PC di pusat dan juga pada cabang A dan cabang B. Yang pertama saya akan mengecek IP DHCP-nya dulu. Pada semua PC. Di sini sudah terlihat IP DHCP-nya. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan ping. Yang pertama saya akan melakukan ping dari PC IT pusat ke PC A dan juga PC B. Untuk IP PC A-nya itu 8030. Kita akan melakukan ping. Nah, ping sudah berhasil dilakukan dari PC kantor pusat ke PC cabang A. Ini ke cabang B dengan IP 4030. Nah, ping sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya saya akan melakukan ping dari PC A ke kantor pusat dulu. Dengan IP 2030. Ping 192. Nah, ping dari PC A ke kantor pusat sudah bisa dilakukan. Kemudian dari PC A ke PC B. Ini juga sudah berhasil. Dan yang terakhir, ping dari PC B ke kantor pusat. Ini juga sudah berhasil. Artinya yaitu ping dari PC B ke PC A. Mohon maaf, IP-nya salah. Seharusnya 80. Nah, ini sudah berhasil. Jadi ini membuktikan bahwa PC dari masing-masing kantor, baik itu kantor pusat maupun cabang, sudah berhasil terhubung. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada kasusnya untuk menguji QoS dari jaringan yang sudah kita buat. Pertama-tama saya akan share screen terlebih dahulu. Share. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada dua eh, SO atau sistem operasi yang sudah dijalankan. Tentunya kita akan mengkonfigurasinya
di sini. Yang pertama di sini ada kita menggunakan Windows di sistem kliennya untuk men-setting nanti iOS-nya baik dari sistem namanya Winbox untuk men-setting untuk routernya, untuk juga men-setting aplikasi layanannya dan juga untuk men-setting sampai ke lalu lintas dari eh, firewall-nya nantinya. Yang pertama-tama kita akan mengecek dulu apakah dari Windows Client ini udah terhubung atau belum di Ubuntu di sini. Oh ya, di sini kami eh, mengimplementasikannya dari cabang A ke cabang pusat. Mohon maaf, ke kantor pusat. Di mana kantor pusat itu kliennya berupa Vivox User di sini atau untuk video conference nantinya. Kita masuk dulu. Nah, di sini sudah. Kemudian di sini untuk membuktikan bahwa ini sudah terhubung atau belum, di sini kita mencek IP-nya terlebih dahulu, didapatkan terlebih dahulu. Kemudian kita sudah mendapatkan IP-nya yang sudah disetting oleh teman saya barusan. Kemudian kita masuk dan kita mengpingnya. Kebetulan saya sebelumnya sudah mengping dengan IP dari Ubuntu tersebut, Ubuntu ini dengan IP yang sudah disetting, dibuat oleh Ayu Puspa tadi. 168.106.6. Baik, di sini terlihat bahwa ping berhasil. Di sini juga sudah membuktikan bahwa ke quality of service-nya di bagian delay, kita mendapat rata-rata delay-nya itu adalah 8 milisecond. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengecek terlebih dahulu menggunakan tools iPerf. Di sini juga saya kebetulan sudah menggunakannya. Kita tinggal mengambilnya saja. Tapi sebelum kita menembak iPerf-nya, tentunya kita harus membuat server terlebih dahulu, server dari iPerf-nya. Untuk membuatnya kita harus menggunakan, kita kembali ke Ubuntu-nya dengan menggunakan perintah iPerf 3 -s. -s ini artinya itu untuk menjalankan server. Nah, jika sudah tampil seperti ini, servernya sudah siap digunakan. Dan kemudian kita akan kembali ke SO atau sistem operasi dari kliennya untuk menembak dari sistem operasi Ubuntu ini sebagai servernya. Kita masukkan perintah fpref3 min-c. Min-c ini artinya untuk klien. Kemudian kita menembak IP dari servernya. Kita sudah melakukan ping barusan. Pingnya itu alamatnya berupa masukan seperti ini, yang alamat tadi. Kemudian U. U ini untuk mendapatkan jitternya, supaya kita tidak menghitung manualnya. Kemudian B. Min B ini artinya bandwidth-nya. Bandwidth yang akan kita atur. Di sini saya menuliskan 10 M, yang dimana artinya adalah 10 megabit. Kita akan mentransfer datanya. Kemudian kita akan enter aja untuk melihat hasil dari QoS-nya sebelum dilakukannya konfigurasi di Winbox nantinya. Bisa dilihat mungkin di sini agak lama karena saya men-setting RAM-nya dan juga ini agak kecil supaya tidak menghabiskan memori. Kita ulangin aja. Min 3 min 10 di sini ulang jadi server. Ulang juga. Nah, di sini sudah ada connect. Bisa dilihat eh, receiver-nya ini sebagai receiver dan ini sebagai sender ya. Nanti di akhir sebelum melakukan konfigurasinya di Winbox nantinya didapatkan bahwa throughput-nya yaitu 9,90 megabits per second dan jitternya kita mendapat 0,177 milisecond. Kemudian kita akan lanjut untuk menentukan aplikasi atau layanan yang kritisnya. Pertama-tama kita harus menentukan
yang mana sih harus diprioritaskan di dalam topologinya itu, apakah video conference. Nah, di sini kelompok kami sudah menyiapkan beberapa prioritas-prioritas untuk akan digunakan di klien-klien nanti di setiap departemennya. Seperti VoIP-nya atau dan video conference-nya itu kita menggunakan latensi rendah dengan port yang tentunya umum. Kita menggunakan portnya itu ya kita ambil SIP dengan kita menggunakan portnya yaitu UDP. Portnya itu kita cari di internet berupa 5060. Kemudian untuk Zoom atau Terms-nya itu kita bisa menggunakan TCP atau UDP atau kita portnya biasa 443 dengan UDP-nya yaitu 8801 sampai 8802. Sama seperti yang selanjutnya kita menentukan beberapa konfigurasi yang mana sih harus diprioritaskan. Untuk YouTube bisa kita cari portnya itu apa saja, kita dapatkan portnya itu TCP-nya. Seperti untuk web juga kita dapatkan portnya yaitu TCP 80 untuk HTTP dan HTTPS untuk yaitu portnya juga TCP tapi kita masuk ke port 443. Untuk FTP-nya atau transfer filenya kita bisa menggunakan TCP dari portnya 20 sampai 21. Kemudian tiba saatnya kita untuk men-setting di mana kita men-setting lalu lintasnya terlebih dahulu. Pertama yang bisa dilihat bahwa di sini saya sudah login sebagai admin di tentunya di router kantor pusat. Pertama, sudah pastikan terlebih dahulu kita login untuk IP dari kantor pusatnya. Kemudian biasanya di dalam MikroTik itu di settingnya admin user atau usernya itu admin dan passwordnya biasanya tidak ada. Jika ada biasanya kita settingnya bisa 123 saja. Pertama, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu klasifikasi lalu lintas. Yang di mana kita akan menggunakan klasifikasi lalu lintas menggunakan mingle. Mingle. Yang pertama untuk membukanya, sebelumnya kita harus membuka IP-nya, apakah benar ini IP dari router kantor pusatnya yang sudah dibuat Ayu Puspanya. Di sebelumnya kan sudah dibuat IP-IP apa saja yang bisa terkonek. Untuk mengeceknya, kita klik IP, kemudian kita masuk ke address list. Ini merupakan IP-IP yang sudah dibuat oleh Ayu Puspa barusan di topologinya. Bisa dilihat sampai Ethernet 9 dan juga sudah disetting juga gateway-nya seperti apa. Ini juga untuk mengecek kebenarannya bahwa kita sudah terkoneksi. Kemudian lanjut ke tentang men-settingnya di Mangle. Kita masuk ke IP, kemudian kita masuk ke firewall. Kita masuk ke Mangle, di menu Mangle ini. Kita membuat beberapa rules atau beberapa aturan seperti beberapa departemen yang bakal kita gunakan atau yang bisa kita sebut dengan lalu lintas atau portnya yang bakal kita gunakan nantinya atau kita setting. Seperti dilihat sebelumnya awalnya dulu kita general, biasanya kita setting dengan forward. Forward. Kemudian kita masukkan IP sesuai apa yang kita menjadi prioritas atau kita bakal settingnya. Kemudian di actionnya kita setting di mark mark paket. Di sini biasanya ada mark paket di sini. Kita setting mark paket. Kemudian kita nama packnya ini yaitu streaming traffic. Ini gunanya untuk traffic untuk streamingnya. Sama yang seperti yang lain, stream mark packet. Di sini kita setting namanya untuk web traffic. Kita menggunakan masukkan portnya apa saja yang bakal kita apa sih port yang bakal digunakan untuk webnya nantinya. Kita mendapatkan 80 dan 443. 80 itu HTTP, 443 itu HTTPS. Sama seperti yang lainnya, kita pertama harus mencari portnya apa saja sih yang akan digunakan oleh user nantinya. Seperti video traffic, kita menggunakan port 443 juga, 8801. Kita setting sama seperti ini juga. Kita namakan apa itu supaya bisa mudah dikenali nantinya. Seperti ini, UDP juga
Dan itu sedikit konfigurasi tentang kita menggunakan Mangle-nya. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi konfigurasi shaving-nya. Oh ya, di sini juga sudah otomatis terisi dan NUT-nya ini tidak ada. Kemudian untuk traffic saving-nya, kita masuk ke konfigurasi untuk traffic saving-nya. Kita masuk ke menu queue. Di sini saya belum aktifkan karena saya sudah membuatnya. Kemudian kita masuk ke Q3, di mana Q3 ini digunakan untuk memasukkan tadi firewall atau aturan-aturan yang sudah kita buat tadi. Seperti tadi web traffic, kita pakai masukan yang sudah kita buat tadi untuk web traffic. Jangan lupa namanya juga samakan agar mempermudah nanti kita settingnya ke depannya. Seperti limitnya kita atur 2 MB, max limitnya kita atur 5 MB. Sisanya sama untuk ini, untuk VoIP traffic sama kita atur. Ini juga sesuaikan dengan kebutuhan atau prioritas yang akan digunakan nantinya. Ini juga video trafficnya kita atur sesuai dengan kebutuhan dengan prioritas yang sudah kita lakukan. Ini juga sama, kita atur-atur beberapa. Kemudian simple queue-nya berupa ini. Kita belum menerapkan simple queue terlebih dahulu, kita nyoba untuk sebelum penerapannya. Kita nyoba speed test sebelum penerapannya. Nah, kita tentunya akan mencoba speed testnya sebelum penerapannya. Sebelum penerapan nembak aturan dari policy dari yang akan kita buat nantinya. Kebetulan ini belum aktif di sisi klien. Sebentar. Dan ini speed testnya bisa dilihat. Karena masih belum disetting, maka ini akan biasanya random. Karena IP-nya belum dibatasi. IB. Kita tunggu sebentar sampai selesai. Nah, didapatkan bahwa downloadnya yaitu 4,82 dan uploadnya 4,65 megabit per second. Kemudian kita akan menerapkan policy untuk ini mengatur bandwidth yang bakal diterima oleh dari sisi klien dari Ubuntu ini. Pertama, setelah kita nonaktifkan, kita aktifkan enable. Nah, di sini bisa dilihat kita masuk, kita menembak IP dari sisi klien ini untuk mengatur ini. Eh, Max limit dari pendapatan bandwidthnya. Kelompok kami mengatur 2 MB untuk target uploadnya dan target downloadnya 2 MB. Maka nanti seharusnya di dalam setelah kita apply dan oke, seharusnya internet atau bandwidthnya tidak akan melebihi dari 2 MB yang diterima oleh Ubuntu ini. Kita akan coba speed test. Seharusnya sekarang tidak melebihi 2 MB. Yap. Oke, downloadnya dapat 1,52 dan uploadnya kita lihat kita akan dapat berapa. Nah, sudah dilihat kita sudah menerapkan policy-nya di queue list dan menembak aturan untuk IP dari Ubuntu ini tidak melebihi dari 2 MB. Kemudian setelah kita mengaturnya, sebelumnya kan kita sudah mengatur quality of service-nya berupa jitter, throughput, dan delay-nya. Coba sekarang kita cek setelah kita melakukan konfigurasi atau menerapkan policy.
kita masuk ke ini. Kita coba ping sekarang. Ping kembali ke Ubuntu-nya. Dan sekarang bisa dilihat bahwa setelah dilakukan konfigurasi atau penerapan selesai, di sini dilihat bahwa rata-rata delay-nya atau latensinya kita dapatkan 14 milisecond. Kemudian kita akan mengecek jitter dan throughput-nya. Kembali lagi ke terminal, kita akan membuka servernya. Supaya gini, kita kontrol C terlebih dahulu, kita clear dulu supaya lebih bersih. Kemudian kita buat servernya yang akan ditembak oleh klien di Windows. Kita simpan dulu, dan kita masuk ke iPath-nya. Kita CLS dulu supaya bersih. Kita gunakan sama seperti tadi, perintah untuk klien, kita tembak ke IP dari Ubuntu-nya, kemudian U untuk menampilkan jitter, B untuk mengatur bandwidth. Kita mengatur bandwidth-nya yaitu 10 mega. Kemudian kita enter, dan bisa dilihat ini merupakan hasil dari sender dan receive-nya. Tunggu sebentar, nanti hasilnya akan keluar. Nah, ini merupakan hasil setelah kita melakukan konfigurasi atau setelah melakukan penerapan QoS-nya. Kita dapat throughput-nya 1,97 untuk receiver, sendernya 9,97 megabits per second, dan jitternya untuk sendernya kita dapat 0,00 milisecond, dan untuk receivernya kita dapat eh, 7,95 milisecond. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Nah, itu tadi penjelasan dari rekan saya. Untuk informasi lebih detailnya mengenai hasil dari kualitas jaringan yang telah kita lakukan di sini, itu akan kami cantumkan secara lebih rinci lagi pada laporan yang akan kami kirim melalui e-learning. Itu tadi video yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.